dari kelompok 2 ingin membahas tentang ciri-ciri proposal dan kaidah kebahasannya. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Ahmad Aziz Ramadan dan rekan saya Nama saya Farhan Rizky Permana dan rekan saya Muhammad Hafiz Iskullah. Saya Ryan Fadil Astianto. Oke. Sebelum dimulai, saya mau jelasin dulu tentang proposal itu apa. Jadi proposal itu suatu rencana yang disajikan dalam bentuk seperti rancangan, lalu bentuknya itu seperti tulisan dan ditulis secara jelas dan sistematis. Ciri-cirinya itu biasanya dibuat untuk meringkas suatu kegiatan akan diselenggarakan dan juga memberi gambaran kegiatan tersebut. Namun ciri-cirinya bukan hanya itu saja, tetapi ada yang lain. Next. Ciri-ciri yang pertama. Yang pertama adalah pihak yang mengajukan dan dituju. Nah, proposal dibuat oleh pihak yang ingin mengajukan suatu kegiatan yang direncanakan. Misalnya seperti seminar, pihak yang membuat proposal tersebut biasanya panitia acara tersebut. Lalu pihak mana yang akan dituju, ke siapa proposal itu akan dituju. Biasanya pihak yang dituju adalah pihak yang memiliki wewenang dalam perizinan dan sponsor. Next. Yang kedua yaitu memuat ringkasan kegiatan. Setiap proposal harus berisi ringkasan atau gambaran mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Di dalam proposal tersebut juga harus menyertakan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, jadwal, dan teknis acara yang akan ditempuh. Di bagian tersebut harus dijelaskan secara rinci dan juga detail. Digunakan sebagai pemberitahuan yang intinya kegiatan yang akan dilaksanakan atau dilakukan. Dengan adanya proposal, maka setiap orang yang dituju akan paham dan mengerti maksud rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Ciri-ciri proposal yang keempat, menyesuaikan proposal dan bahasa. Ciri-ciri proposal pada umumnya menggunakan kata yang formal dan juga bahasa yang baku. Format penulisan juga harus benar dan diusahakan tidak ada kesalahan. Namun, ada juga proposal yang menggunakan semi atau bahkan tidak formal, seperti proposal izin menggunakan gedung untuk acara besar. Ciri-ciri proposal yang kelima adalah struktur penulisan. Setiap proposal mempunyai format dan struktur yang berbeda-beda. Contohnya seperti proposal usaha dan proposal penelitian. Proposal usaha diharuskan menjelaskan usaha apa yang Anda ingin kembangkan, sedangkan penelitian harus menjelaskan terkait apa yang ingin diteliti. Yang keenam, ada isi yang sistematis. Proposal harus disusun secara jelas, urut, dan sistematis. Nyusun proposal harus urut, artinya harus dimulai dari awal hingga akhir, dan susunannya tidak boleh terbalik. Yang ketujuh, dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri proposal umumnya berisi hal-hal yang dipertanggungjawabkan buat proposal tersebut. Setiap struktur proposal harus dijelaskan dengan benar dan juga jelas, sehingga pembaca atau pihak dituju tidak merasa kebingungan. Mempunyai isi persuasif. Proposal bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat untuk pihak yang dituju agar melakukan sesuatu atas apa yang kita inginkan di waktu yang akan datang. Lalu ada kaidah kebahasaan proposal. Kaidah kebahasaan proposal dibagi ada 6. Yang pertama, satu, menggunakan istilah ilmiah. Harus menggunakan istilah yang mudah dipahami. Jika memakai istilah ilmiah harus berkaitan dengan keilmuannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Digunakan untuk memberi tahu tujuan dan kepingin dibuat proposal.
Yang ketiga, menggunakan kata pendefinisian. Karena di setiap proposal terdapat istilah yang tidak semua orang dapat memahaminya, sehingga dibutuhkan penjelasan sendiri seperti kata yaitu, adalah, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata makna perincian. Kata ini bertujuan memperjelas pembahasan proposal secara rinci agar mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kata bersifat ke, akan, dan an. Contoh kata seperti dan diharapkan. Tujuannya untuk memperjelas keinginan yang dituliskan dalam proposal. Dan yang terakhir, 6, menggunakan kata denotatif. Arti denotatif makna yang sesuai dengan apa adanya. Jadi, makna yang terkandung di proposal memiliki kata secara objektif, di wisma, gedung, penginapan, hotel, dan sebagainya. Oke, sekian dari kelompok 2. Maaf jika ada salah kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.